Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang filsafat pendidikan Islam yang bertemakan agungnya anugerah akal pikiran yang diberikan Allah sebagai alat mengagumi kekuasaan Allah dan jalan menuju penghambaannya kepada yang mencakup peran ketundukan akal dan pikiran manusia terhadap tuntunan dan syariah. Dan tema yang kedua yakni pentingnya pendidikan yang islami yang mencakup paham pengetahuan sikap yang unggul, yang mencakup pengetahuan sikap dan tangguh dalam menghadapi tantangan berat di era yang akan datang. Langsung saja mulai ke pembahasan yang pertama, yakni agungnya anugerah akal pikiran yang diberikan terhadap Allah sebagai alat mengagumi kekuasaan Allah dan jalan menuju penghambaannya kepada yang mencakup peran ketundukan akal pikiran manusia terhadap tuntunan syariat Islam. Akal merupakan serangkaian alat yang dapat membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Akal sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala terbesar bagi kemanusiaan adalah untuk dijadikan sebagai alat untuk mempertebal keimanan. Istilah ilmu menurut sejatinya adalah ilmu pengetahuan wahyu itu sendiri atau sesuatu yang dideferensiasi dari wahyu atau yang berkaitan dengan wahyu, meskipun kemudian dipakai untuk pengertian yang lebih luas dan mencakup pengetahuan manusia. Bahkan dalam istilah ilmu terkandung kelima konsep dasar yang menjadi asas pandangan hidup. Ilmu adalah salah satu konsep yang hanya dimiliki oleh manusia sebagai arsitek peradaban masa depan. Fenomena inilah yang pada akhirnya akan menjadikan manusia memahami nilai-nilai kemanusiaan dilihat dari sejauh mana ia memahami serta mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya. Dengan demikian ilmu pengetahuan secara efektif menjadi faktor dalam peradaban muslim dalam berbagai aspeknya. Dalam pandangan Islam, manusia adalah aktor dalam artian ia memiliki peran strategis dan menentukan cita-cita Islam di dalam cita-cita kemanusiaan. Oleh karena itu, misi Islam tersebut akan dapat diwujudkan tidak saja oleh orang yang mengaku beragama Islam atau mengaku taat beragama, akan tetapi sekaligus orang yang berpengetahuan dan berakhlak mulia, terampil dan komitmen kepada nilai-nilai idealitas kemanusiaan seperti keadilan, kebersamaan, kasih sayang, penyebar kedamaian, keharmonisan, kesucian, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, misi yang diemban oleh pendidikan Islam tidak lain adalah misi Islam itu sendiri, yaitu rahmatan lil alamin. Dalam bahasa yang sederhana, misi Islam adalah bagaimana memakmurkan kehidupan di dunia maupun di akhirat dengan bersifat harmonis dan dinamis atas dasar nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Konsep Abdullah tidak hanya diinterpretasikan secara ansih pada tugas-tugas individual kemanusiaan sebagai bentuk penghambaan. Akan tetapi, tugas ini harus dapat diwujudkan dalam bentuk pengabdian yang bersifat ritual kepada Sang Khalik dalam berbagai aspeknya. Pelaksanaan fungsi manusia sebagai Abdullah belum dianggap cukup, sehingga manusia dituntut untuk melaksanakan fungsinya yang lain sebagai konsekuensi eksistensinya sebagai makhluk historis. Untuk itu, Al-Quran menyatakan dengan tegas perlunya manusia menggunakan akal sehatnya dalam rangka mengemban tugas sebagai wakil Allah atau khalifatullah sebagai Abdullah di muka bumi ini. Kemudian akal dalam perspektif Al-Quran. Konteks pembahasan yang ingin saya bedah dengan menggunakan pisau analisis filsafat bertemakan akal dan pendidikan dengan yang
dikolerasikan dengan ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Ini diharapkan dapat terkuak sebuah nilai-nilai pedagogis yang kelak bisa dijadikan sebagai acuan dalam dunia pendidikan Islam, khususnya menurut hemat penulis tanpa akal. Proses belajar mengajar tentang pengalaman baru tidak akan dapat diperankan. Oleh karenanya, analisa filsafat sangat diperlukan dalam rangka pengkajian yang bersifat universal dan radikal. Sebagai salah satu untuk penyempurnaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada dirinya sendiri. Dalam konteks ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada orang-orang yang beriman mau menggunakan akalnya untuk menasihati orang-orang yang sesat, tidak mau memfusikan akalnya dengan mengatakan ikutilah Al-Quran maupun petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap saja tidak mau mengikuti apa kata seruan ilahiyah. Namun yang mereka ikuti adalah tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya. Dengan demikian, jiwa adalah prinsip hidup yang dapat menggerakkan segala aktivitas tubuh. Oleh karena itu, level lebih rendah menguasai level lebih tinggi, akan muncul kejahatan. Manusia tidak akan mungkin mendapat kebahagiaan manakala lebih mengutamakan sifat apetit ketimbang akalnya. Atau dengan kata lain, manusia tak akan pernah bahagia kalau ia menggantikan realitas dengan yang tampak dan yang rasionalis dengan irasional. Jika terjadi demikian, maka manusia akan kehilangan harmoni batiniah dan hidupnya. Kemudian, fungsi akal dalam pendidikan Islam. Pendidikan merupakan human investment yang bisa dijadikan sebagai tatanan strategis untuk melahirkan generasi yang gemilang di masa mendatang. Pencaharian paradigma pendidikan Islam yang lebih baik akan menjadi tanggung jawab bersama, terutama sivitas akademika di era milenial sekarang ini. Peradaban masyarakat maju atau masyarakat memadai civil society adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan sebagaimana tergambar pada masa kejayaan untuk mengambil kembali masa kegemilangan maupun kecemerlangan dalam sejarah kemajuan umat Islam. Maka sudah barang tentu pendidikan merupakan jawaban satu-satunya yang dapat membangunkan tidur bagi para pencinta kemajuan, karena pada dasarnya Islam adalah agama kemajuan dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada peran ganda baik sebagai tadakur dan tafakur. Tadakur dan tafakur adalah bagian dari bagaimana pendidikan Islam dapat mengarahkan, merespon, menghargai, serta mengkarakteristikkan menuju kesempurnaan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan peran tafakur dalam pendidikan Islam adalah sebagai sebuah alat kontrol bagaimana konsep tadakur berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya. Hal ini menunjukkan bahwasanya peran pendidikan Islam sebagai sebuah paradigma tadakur harus senantiasa membumi dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembentukan kepribadian kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk pembentukan kepribadian menuju kesempurnaan nilai-nilai kemanusiaan, maka harus senantiasa diarahkan pada nilai-nilai bawaan dengan mengacu pada konsep ta'aluk, takholuk, dan tahakuk. Ketika konsep tersebut merupakan perpaduan di antara kecerdasan akal, hati, dan emosional. Keterpaduan dari ketiga pilar tersebut merupakan tangga untuk mencapai derajat tertinggi, baik dirinya sebagai hamba Allah maupun wakil Allah, khalifah di bumi ini. Oleh karenanya, misi maupun visi pendidikan Islam sebagai rahmatan lil alamin akan dapat diwujudkan tidak saja oleh yang hanya sekedar mengaku beriman atau mengaku taat beragama, tetapi sekaligus oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan dan mau memaksimalkan akalnya sebagai bentuk pengabdian terhadap Tuhannya, berakhlak mulia, terampil, dan komitmen terhadap nilai-nilai identitas kemanusiaan seperti keadilan, kebersamaan, kasih sayang, kedamaian, keharmonisan, kesucian, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, orang yang berpeluang menegakkan baik visi maupun misi Islam adalah orang yang bertakwa, yaitu orang yang beriman, berilmu pengetahuan, dan berkarya nyata. Kemudian, tema yang kedua, pentingnya pendidikan
pentingnya pendidikan yang islami yang mencakup pengetahuan sikap yang unggul dan tangguh dalam menghadapi tantangan berat di era disruptif di masa datang. Pentingnya pendidikan agama Islam pada generasi muda. Pendidikan bertujuan untuk membentuk suatu perilaku yang baik pada generasi muda Muslim yang berdasarkan dengan akikah, akidah Islam serta ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergaul dengan teman yang mempunyai akhlak yang baik pula. Memperdalam agama dengan berbagai cara, misalnya saja mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, agar pengetahuannya bertambah semakin luas. Islam mempunyai tujuan untuk menanamkan jiwa kemasyarakatan yang sangat penting dan berguna kelak ketika sudah berkeluarga. Dan sekarang seorang pemula mempunyai tugas untuk berlatih dalam masyarakat sedikit demi sedikit agar tidak kesulitan ketika terjun langsung dalam masyarakat. Hal itu memerlukan kesadaran yang muncul dalam diri sendiri, atau ada juga dorongan dari luar, misalnya saja keluarga atau teman di sekelilingnya. Sehingga dengan begitu ada perasaan yang membangkitkan semangat untuk mau keluar dan belajar bermasyarakat demi tercapainya masa depan yang menjanjikan. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menugaskan manusia untuk mencari tahu apa yang ada di sekelilingnya serta mempelajari setiap perubahan-perubahan yang terjadi melalui panca inderanya. Sudah seharusnya sebagai generasi muda untuk menerapkan pada kehidupan sehari-hari dan mencintai setiap proses yang terjadi, sehingga sejak dini sudah tercipta suatu karakter individu yang bisa menghadapinya. Hambatan yang suatu saat pasti akan terjadi melalui pendidikan dan pengajaran. Berdampak pada akhlak yang baik apabila seseorang yang pada awalnya belum begitu mengetahui tentang ilmu agama, kemudian ia mempunyai niat untuk memperdalam ilmu agamanya dengan cara menuntut ilmu di sekolahan yang berbasis beragama Islam, maka dengan seiring berjalannya waktu, ia akan mengerti tentang ilmu agama Islam. Selain itu, moralnya juga menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kemudian ketika di dalam masyarakat, ia sudah siap apabila dimintai tolong untuk melakukan suatu hal yang berhubungan dengan agama. Pendidikan juga sebagai sarana untuk menjadi aspek-aspek dalam kehidupan yang menjadi para pemuda mempunyai dasar pemikiran yang kokoh. Karena dengan itu, seorang menjadi terbiasa dengan dasar-dasar pendidikan agama Islam, seorang yang dapat berpikir secara jernih dan tidak bingung apabila menghadapi persoalan kehidupan. Dengan terwujudnya suatu karakter pada generasi muda akan berdampak positif baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang yang di sekitarnya, dan menjadikan perubahan dalam masyarakat yang dulunya sangat pasif, tidak mengetahui agama secara keseluruhan, dan berakhlak yang kurang, serta menjadi aktif dalam segala hal, berwawasan luas, berakhlak yang baik. Karena jika seseorang kepribadian yang sangat kuno, pasti akan banyak sekali masalah yang muncul mengakibatkan pertentangan antar individu atau antar kelompok. Mereka tidak bisa berpikir positif dan menjadi semena-mena dalam menentukan keputusan. Islam memiliki rahasia di dalamnya. Islam membawa kebahagiaan dunia akhirat yang mempunyai dampak yang sangat baik. Hambatan yang terjadi dalam kehidupan ini adalah berbagai macam dan mungkin akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Misalnya saja kesadaran yang masih sangat lemah, kebanyakan pendidikan Islam yang belum mengimplikasikan visi dan misinya secara nyata. Yang dalam kegiatan di sekolahnya kurang menerapkan perilaku-perilaku yang telah diajarkan pada agama Islam. Banyak pula teknologi yang semakin maju dan mengakibatkan generasi muda menjadi terlena akan hal itu, dan menjadikan semakin malas untuk beraktivitas dan keluar melihat bagaimana keadaan sekitarnya. Seperti Islam mengajarkan kepada umat Islam agar tidak berputus asa dalam menghadapi sesuatu dan anjuran untuk bersungguh-sungguh untuk menghadapi apa yang diinginkan sehingga apabila generasi muda mulai melemah, semangatnya menjadi bangkit kembali karena telah mendapatkan ajaran agama Islam tersebut. Pendidikan Islam yang masih sangat minim dalam menerapkan visi dan misinya seharusnya meningkatkan upaya yang berhubungan dengan visi dan misi tersebut. Atau mungkin
para guru lebih memperhatikan peraturan dan memberi sanksi apabila ada siswa yang melanggar. Selain itu, para guru juga menganjurkan kepada siswanya untuk berpakaian sopan selayaknya. Tuntunan agama Islam yang harus menutupi auratnya, khususnya bagi wanita. Para siswa juga perlu diajari dengan bagaimana baca tulis Al-Quran secara benar dan dijelaskan pula makna dari setiap ayat Al-Quran. Manfaat pendidikan agama Islam untuk masa depan ada banyak sekali. Khususnya apabila sudah berkeluarga, pendidikan tersebut berperan sebagai pengetahuan untuk mendidik diri sendiri dan keluarganya kelak dalam bermasyarakat, dan juga sebagai perisai untuk cobaan perkembangan zaman yang semakin beraneka ragam. Maka untuk pentingnya pendidikan agama Islam pada generasi muda ialah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Islam yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menanamkan akhlakul karimah sebagai bekal menuju jalannya yang tetap disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang mau dengan ikhlas belajar sesuai dengan ajaran Islam. Dari kedua materi tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi orang yang berakal, maka akan memandang bahwasannya Allah adalah sumber kebenaran dan pengetahuan. Manusia diberi mandat untuk mencari dan mengembangkan pengetahuan dengan potensi akal dan pengetahuan yang telah dimilikinya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasannya kebenaran itu bisa didekati dengan berbagai cara. Yang pertama melalui sabda Rasul, yang kedua Al-Quran dan hadis, melalui fenomena dan budaya, sedangkan tugas manusia untuk mencari dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut dengan menggunakan akal budinya secara kritis. Kebenaran yang dinyatakan Allah bagi manusia bukan hanya bersifat tekstual, melainkan juga fenomenal dan faktual. Sebagai uswah hasanah merupakan eksemplar kebenaran, karena itu pengetahuan sejati bukanlah pengetahuan yang memisahkan diri dari yang membebaskan dari keterbelengguan kepecikan. Dalam sebuah penalaran kebenaran sejati, di dalamnya terkandung kebenaran yang memiliki kuasa transformatif. Pengetahuan adalah buah dari pendidikan dalam konteks Islam. Pendidikan akan melibatkan seluruh dimensi, baik intelektual, emosional, kehendak, maupun bagian-bagian lainnya dari panca indera yang kesemuanya itu ikut terlibat, yang saling melengkapi. Maka dengan itu pendidikan Islam terpanggil untuk memberikan kebebasan berpikir, baik melalui pengamatan, penalaran, dan perenungan, agar kelak wajah pendidikan Islam bisa tersenyum dan sanggup menyapa dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, itulah kelemahan diri saya pribadi. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila akhwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.